Kalau sekiranya manusia berbuat dosa, terus hukumannya kontan hari itu juga, detik itu juga, kata Allah, tidak tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa pun di muka bumi. Hilang semua, udah mati semua berarti. Yang kayak gitu tuh kok ahli neraka. Yang kayak gitu tuh yang pasti disiksa di neraka. Nggak tahu. Aku hina, aku tidak layak diampuni, hati-hati. Itu waswas syaiton. Karena dia nggak pengen kita tobat. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah telah menyampaikan kita di bulan suci ini. Jangan disia-siakan. Mudah-mudahan setiap waktunya jadi amal soleh. Untuk itu kita ngaji lagi ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Masya Allah, silakan. Perkenalkan Ustadz, nama saya Syifa Fauziah. Saya ingin curhat Ustadz. Jadi saya punya teman yang dulunya itu berbuat banyak dosa. Dia melakukan kemaksiatan dan hal-hal yang ditentang oleh agama. Namun sekarang ini orangnya sudah menyesal dan bersungguh-sungguh bertaubat Ustadz. Tapi seringkali ingatan tentang masa lalunya itu sering menghantui Ustadz. Dan bahkan buat dia jadi gelisah, merasa hina dan merasa tidak layak untuk diampuni oleh Allah. Dan bahkan kondisinya ini sekarang buat dia jadi sakit. Pertanyaan saya, apakah ada saran Ustadz supaya teman saya ini bisa move on dari dosa-dosa masa lalunya? Terima kasih Ustadz. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, jadi ada perasaan begitu, udah tobat, kebayang dosa-dosa masa lalu, sehingga akhirnya ngerasa, pantas gak sih diri ini diampuni gitu ya. Ketahuilah, kalau ada orang yang sedang bertobat terus kepikiran pertanyaan seperti itu was-was syaiton. Godaan syaiton. Kenapa? Karena syaiton gak suka kita tobat. Tapi kalau kita tobat juga dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia gak suka nih kita tobat nih. Tapi pas kita tobat, orangnya tetap pengen wudhu, pengen sholat. Dia bisa apa? Dimatiin gitu airnya, atau dijambak, disleding, ditekel gitu waktu lagi pengen sholat. Gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Makanya paling banter dia ngapain? Cuman kasih was-was aja. Ada yang ngasih was-wasnya dengan cara, Allah gaya. Biasanya juga joget-joget, sekarang malah ngaji, munafik ya gitu. Ntar juga balik lagi, kepalang basah nyemplung aja sekalian. Ada yang bilang kayak gitu. Ada juga sosok halus, syaiton yang ngasih was-wasnya. Layak nggak sih diri ini diampuni? Wah, itu sosok syaiton. Karena kalau sekali kita tobat, nggak bisa apa-apa dia. Kayak contoh ya, misalkan kita nyalain Al-Quran murotal di rumah 24 jam. Kan setan nggak betah. Tapi dia, senggak betah-nggak betahnya, mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa dia. Coba kalau bisa, kan horor, ya nggak? Ya dia bisa aja apa paling, cuman ngasih kompor. Bosan nih, masa Quran melulu, ganti dong yang lain. Kalau saya nggak mau ganti, emang kenapa? Dibanting gitu murotalnya? Nggak bisa apa-apa. Inna kada syaitoni kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaiton itu lemah. An-Nisa ayat 76. Maka jadikan ayat ini sebagai pegangan nih. Quran surat ke-35, Fatir, ayat terakhir, ayat 45, pas pojok kiri atas sebelum Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhirullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Perhatikan. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa, terus hukumannya kontan hari itu juga, detik itu juga, kata Allah, tidak tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa pun di muka bumi. Hilang semua, udah mati semua berarti. Kalau balasannya kontan. Maka berarti maknanya apa? Satu, nggak ada yang luput dari dosa. Dua, ternyata dosa sekecil apapun, kita nih pantas mati atas dosa itu. Pertanyaannya ini kenapa masih pada hidup? Apakah nggak punya dosa? Kan nggak mungkin. Tapi Allah terusin tuh ayatnya. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Jadi Allah ngasih waktu sampai waktu yang ditentukan itu. Jadi begini, kalau ngelihatnya ke diri sendiri, kalau setiap kali beres dosa kita nggak mati, sederhana, berarti Allah lagi nungguin kita tobat. Tinggal terserah mau kita gunain untuk apa nih waktu yang Allah kasih. Kenapa? Karena kalau Allah emang udah nggak suka sama kita, gampang matiin aja kita waktu lagi maksiat. Mudah nggak bagi Allah matiin siapapun, kapanpun, dimanapun? Udah. Kan kalau ada pertanyaan, layakkah saya diampuni? Kalau emang menurut Allah nggak layak, udah dibikin mati pas lagi maksiat. Coba jawab kenapa dia masih hidup. Allah tungguin sampai waktu yang ditentukan. Nanti pas ngelihat orang juga sama, kok
saya mergokin dia lagi maksiat nih, bahkan ada rekamannya. Kita tinggal tanya aja, orang yang kamu lihat abis maksiat itu sekarang masih hidup nggak? Masih sih, bahkan sehat-sehat aja. Ya udah, sederhana. Berarti yang punya langit dan bumi aja, yang kuasa matiin dia kapan aja, masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita ngevonis orang yang kayak gitu tuh kok ahli neraka, yang kayak gitu tuh yang pasti disiksa di neraka? Nggak tahu. Kalau Allah emang udah benci sama dia, udah dimatiin. Tapi kenapa dia masih hidup? Ya ayat yang tadi jawabannya. Sehingga yuk, Allah tidak pernah benci pendosa. Allah cuman benci dosanya. Ya dosa selagi masih, kata Nabi kan, kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, selagi nyawa belum sampai kerongkongan, tobat masih bisa diterima. Ya. Yang nentuin kapan nyawa itu sampai kerongkongan, kapan meninggalnya kan Allah juga. Dia udah segitu maksiatnya, nggak mati-mati juga, ya udah berarti Allah yang masih nungguin dia bertobat. Dan bahkan ada orang yang sampai dia bisa masuk surga karena dosanya. Bukan dosanya jadi pahala, bukan. Tapi ada orang yang benar-benar dia ngerasa bersalah banget, tobat nasuha. Terus setiap kali dia pengen futur, aduh males nih. Terus dia ngelihat sekeliling, ya Allah ini orang-orang, meskipun mungkin mereka zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya telat 9:30, mereka bisa nggak ya ke surga? Dia ngejawab dalam hatinya, pasti bisa. Karena saya tahu, saya yakin mereka nggak punya dosa sebanyak saya. Jadi dia inget terus dosanya, dan ketika pengen futur dia jadi takut, aduh kalau gitu masa iya saya malas-malesan, ke surga pengen, dosa lebih banyak dari orang, masa nggak mau belajar lebih banyak, ngaji lebih banyak, ngafal lebih banyak, ibadah lebih banyak, kan berarti ngerasa nggak tahu diri nanti di hadapan Allah. Makanya dengan ingat dosanya, dia jadikan itu bahan bakar untuk terus takwa lagi, terus taat lagi. Padahal di mata orang nih, itu orang kok istiqomah banget ya, itu orang kok udah jadi jauh lebih baik ya. Karena dia nggak sibuk mikirin dosa orang lain, sibuk mikirin dosanya sendiri. Karena toh aslinya yang paling berbahaya bagi diri kita kan sebetulnya dosa kita sendiri, bukan dosa orang. Kita meninggal nggak akan pernah ditanya kelakuan orang kok, tapi ditanya kelakuan masing-masing. Jadi kalau misalnya ada perasaan kayak aku hina, aku tidak layak diampuni, hati-hati. Itu waswas syaiton, karena dia nggak pengen kita tobat. Coba, kan cara paling gampang bagi syaiton untuk bikin kita gak jadi dapat pahala, nih setan gak suka nih kita ngaji kayak gini. Nah, dan setan juga gak akan bisa untuk bikin beres kita beres ngaji kayak gini, langsung kita dikomporin untuk ngerampok bank yuk rame-rame, susah. Ya. Maka cara paling gampangnya gimana? Digoda aja, ngerasa. Kadang ada yang dibikin ngerasa hina seperti itu, ada juga yang dibikin ngerasa jadi sombong. Tuh lihat tuh, kamu lebih suci. Tetangga kamu tuh gak pernah kelihatan di masjid. Kamu, Masya Allah, kamu lebih suci, lebih mulia. Oh, itu juga hati-hati. Padahal orang nggak tahu, bisa jadi dia meskipun nggak pernah kelihatan di masjid, tapi ternyata di luar kerja dari gelap, sebelum gelap udah berangkat sebelum subuh, setelah gelap pada Isya juga masih kerja, karena ternyata 5 waktunya tetap terjaga, masjid di mana-mana banyak. Malam kita ngorok, tidur, dia tahajud. Dia harus nyari duit lebih banyak dari kita sampai akhirnya nggak sempat buat ke masjid karena ternyata anak yatim dan dia masih punya 5 adik yang harus dia tanggung. Jadi harus kerjanya kayak begitu, kerja lembur bagai kuda. Maka bisa jadi kesombongan kita itu yang menghancurkan, na'udzubillah. Dan orang itu padahal bisa jadi di hadapan Allah terjaga akhlaknya, diterima amal solehnya. Setiap tetes keringatnya tuh dia capek-capek di luar setiap harinya, nggak akan ada yang Allah sia-siain. Makanya begitulah waswas syaiton. Kadang dibikin ngerasa hina banget, kadang dibikin ngerasa tinggi, suci banget. Jadi gimana kalau kayak begitu? Yuk jadikan bahan baku, bahan bakar. Bahkan di riwayat yang lain ya, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah inginkan khairan, kebaikan, Allah akan fahamkan dia kepada agama. Bahkan kalau ditanya kepada ulama-ulama ahli hadis, ada yang mengartikan khairan itu adalah surganya Allah. Ya. Jadi sehingga bisa diartikan, gimana caranya kita paham agama? Kan nggak mungkin langsung tiba-tiba hafal 30 juz. Ya itu dibikin jadi pengen ngaji. Tadinya terpaksa, malas, sekarang kok mau dengan sukarela datang ngaji. Ya. Maka kalau diartikan dengan khairan itu surga, seperti ibarat kayak gini. Kalau Allah pengen seorang hamba itu ke surga, Allah akan pahamkan dia agama. Akan Allah bikin dia pengen ngaji. Ya. Maka ketika akhirnya kita udah nyampe majelis ilmu kayak gini, kalau jujur, kalau Allah nggak pengen kita nyampe sini, nggak akan nyampe loh. Dibikin kunci motornya hilang kayak, atau motornya yang hilang, atau kalian yang hilang juga bisa. Atau kaliannya masih ada tapi imannya dibikin hilang, jadi nggak mau ngaji.
Ini kita ya Allah sadar punya dosa, tapi bisa nyampe ke sini, bisa ngaji, nggak terpaksa. Perjalanan juga akhirnya lancar. Yang akhwat kadang jujur berapa kali sen kiri belok kanan tetap aja selamat kan. Kalau Allah pengen kita cilaka udah cilaka itu. Tapi nyampe aja ke majelis ilmu. Maka selain kita syukuri, yuk sekarang kita doa dulu ya kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ini hamba-Mu pulang ke hadapan-Mu mengakui dosa-dosanya ya Allah. Yang ibadahnya segitunya ala kadarnya. Dosanya kami akui banyak. Tapi ya Allah, kepada siapa lagi kami berpulang ya Allah jika tidak kepadamu ya Allah. Kepada siapa lagi kami memohon ampun, hanya Engkau yang kami tahu punya kuasa mengampuni segala dosa ya Allah. Maka ya Allah, terimalah tobat kami ya Allah. Jangan Kau sia-siakan air mata tobat kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ini hamba-Mu yang takut atas ganjarannya dan kini kami berlindung di hadapan-Mu ya Allah. Dan yang kami tahu Engkau adalah Rabb yang tidak pernah mengecewakan permohonan hamba-hambanya. Dan Engkau adalah Rabb yang lebih luas ampunannya daripada murkanya ya Allah. Maka ya Allah, terima kasih telah menyampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah. Izinkan Ramadan ini Kau izinkan kami mendapatkan ampunan. Kami bisa keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan sudah bersih, suci dari dosa-dosa kami ya Allah. Sedangkan Engkau yang Maha Pengampun dan Engkau Maha Penerima tobat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, yuk kita terus selain banyak doa, banyak ibadah, jangan lupa perbanyak tobat ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Jumpa lagi di Kreasi Resep CDA. Bersama saya Chef Muto. Kali ini saya akan membuat nasi gurih fish roll ala CDA. Set, kita akan tumis bawang putihnya, cincangan jahe, jamur. Resep ini makin spesial karena kita menggunakan CDA fish roll 200 gram premium pack. Terbuat dari ikan olahan bermutu. Diproses secara higienis menggunakan teknologi modern dan sudah sertifikasi halal. CDA fish roll dapat dikreasikan ke berbagai menu lainnya. Masukkan garam, lada bubuk, kaldu jamur, saus tiram, kecap asin, kecap manis, saus fish rollnya. Kita akan proses membuat nasi gurihnya. Masukkan lada, garam, kaldu jamur, tambahkan daun bawang, bawang goreng. Kita langsung cetak ya, telur di tengahnya, tambahkan nasi di atasnya. Tarang. Nah, ini dia menunya sudah jadi. Nasi gurih fish roll ala CDA. Bersama CDA, semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba. Wow!